Shalom, jumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan bagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, agar kami dapat memahami maksud firman Tuhan, dan daripadanya kami diperlengkapi di dalam segenap kehidupan, kerja, dan karya kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan ini diberikan tema kasih tidak berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Dan kasih bisa bermakna luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi bisa ataupun lebih daripada itu adalah kasih antara Tuhan dengan manusia. Dan dengan adanya rasa kasih tersebut membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberi yang terbaik bagi orang lain. Baik itu membahagiakan, tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih. Kasih adalah suatu perasaan, tetapi kasih ini beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian seseorang insan tanpa ingin meminta balasan atas apa yang telah dilakukan untuk yang dikasihinya itu. Oleh karena itu, setiap insan mau diri mereka disayangi, dan karena itu mereka juga harus mau menyatakan rasa yang sama terhadap orang yang juga menginginkan rasa itu dari manusia tersebut. Apabila sifat kasih sayang mulai luntur dan sifat dendam atau kebencian lebih besar, maka bisa dipastikan akan menjanjikan sebuah kehancuran kepada suatu bangsa atau sebuah golongan orang tertentu atau dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Lalu apa pengertian kasih itu sebenarnya? Kasih mempunyai makna yang beragam. Kasih berarti menyayangi, kasih berarti mencintai, kasih berarti membahagiakan orang yang kita kasihi. Kasih kepada Tuhan berarti mencintai Tuhan dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kasih kepada orang tua berarti menyayangi mereka dengan setulus hati dan berusaha untuk tidak menyakiti hati mereka. Kasih kepada sahabat berarti menjaga mereka dengan kasih dan sayang dan tidak mengkhianati persahabatan itu. Kasih kepada pasangan berarti juga menjaga kepercayaan dengan setulus hati. Kasih mempunyai sejuta makna yang berbeda bagi tiap orang secara umum, dan kasih berarti menyayangi dengan setulus hati. Kasih tidak mewajibkan kita untuk selalu mengalah. Kasih akan menyatukan satu orang atau dua orang atau bahkan sejuta orang dalam ruang lingkup kedamaian. Dan tujuan yang bisa diartikan dari makna kasih itu adalah diciptakan untuk membuat kita saling mengasihi, karena dengan kasih kita akan selalu berbuat yang baik. Dan itu terjadi dalam hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi yang lebih penting lagi adalah antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan alam yang diciptakannya, yang diciptakan Tuhan. Tema saya ingatkan kembali adalah kasih tidak berbuat jahat. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk bagaimana hidup di dalam kasih, di mana satu dengan yang lain saling menghargai, satu dengan yang lain saling menghormati, saling menerima, dan bukan untuk saling membenci ataupun
untuk bersaing dalam hal menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kasih itu pun juga yang tidak saja Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, tetapi juga mengingatkan kita di hari ini. Ketika segala sesuatu di dalam dunia ini diukur dengan kekayaan, ketika segala sesuatu di dalam dunia ini diukur dengan berguna ataupun dapat memberikan kepuasan dan sebagainya, terkadang kasih itu juga semakin menipis dalam hidup manusia. Kita mau mengasihi seseorang jika kita kenal saja atau jika dia menguntungkan kita. Kita mau mengasihi orang jika orang tersebut mungkin pernah membantu kita. Kita mau mengasihi orang jika orang itu menurut kita dalam perjalanan ke depan dia bermanfaat bagi kita. Tetapi sesungguhnya dasar di dalam kita menjalin dalam sebuah hubungan yang mana kita sebut tadi kasih atau mengasihi, mencintai dia, itu semua hanya karena demi sebuah kepentingan. Dan dasar yang sesungguhnya yaitu tanpa pamrih ataupun memberikan perhatian ataupun memberikan sesuatu mungkin yang kita miliki untuk menopang dia, itu kita memberikan itu karena kita menginginkan sebuah imbalan. Nah, karena itu kasih kita sudah mulai bercampur aduk dengan segala kebutuhan-kebutuhan dan pikiran-pikiran duniawi kita. Dan kesungguhan kasih itu sendiri tidak kita nampakkan. Oleh karena itu diingatkan kepada kita supaya ketika kita memberikan ataupun ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita menopang sesama kita karena menurut kita mengasihi dia, maka pastikan bahwa kita tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari pemberian yang kita pikir adalah untuk supaya dia pun membalas apa yang telah saya lakukan kepadanya. Karena jika demikian maka kita memiliki perasaan atau pikiran yang jahat dalam hati kita. Sebab dari tema kasih tidak berbuat jahat. Jahat bukan berarti bahwa kita memukul dia, membunuh dia adalah sebuah kejahatan. Tetapi ketika kita mempunyai sebuah hubungan dengan seseorang dan kemudian didasari dengan yang kata kita adalah kasih itu, tetapi kita menuntut sebuah imbalan dan berharap bahwa orang itu menguntungkan kita dalam sebuah hubungan yang kita dasari dengan kata kasih itu, maka sesungguhnya kita juga sedang berbuat jahat di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari di dalam membangun hubungan dengan sesama, apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mencurahkan segala berkat dalam hidup kita dengan memilih-milih siapa yang harus dia berikan dan siapa yang tidak harus dia berikan. Dia mencurahkan, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya di dalam segenap kehidupan kita. Dan itulah kasih Allah yang tidak pernah memilih siapa kepada siapa dan bagaimana. Dan oleh karena itu kasih dengan berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, kita pun juga menerapkan itu di dalam kehidupan kita dengan sesama kita yang lain. Dengan tidak mengharap imbalan, dengan tidak pikiran supaya dia bermanfaat dalam kehidupan kita pada suatu waktu nanti, atau apalagi dengan maksud supaya kita harus dilihat oleh orang segala kebaikan-kebaikan hati kita, padahal sesungguhnya kita mempunyai rancangan-rancangan yang jahat tadi itu dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk mengasihi dengan segenap hati, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk memanfaatkan kasih kita yang baik itu kepada orang lain dengan cara dan maksud yang tidak baik dalam kehidupan atau pikir kita supaya mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami supaya di dalam hidup kami memiliki kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang benar, kasih yang bersumber hanya daripada Allah. Bukan kasih yang bersumber dari kenikmatan dunia yang sesaat dan yang sementara, yang pada akhirnya hanya membuat kami memberikan ataupun menyatakan kasih itu karena kami memiliki kepentingan, karena kami ingin ada imbalan, atau karena kami mau dilihat oleh orang bahwa kami hidup dan mempunyai perasaan atau belas kasihan kepada sesama. Tetapi biarlah kami memiliki kasih yang berasal dan bersumber daripada Tuhan, tanpa belas kasihan, tanpa imbalan, dan membuat kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.